kita masuk di bab 2 ya. Sekarang kita akan bahas tentang metabolisme sel. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme meliputi semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme. Metabolisme berasal dari kata metabole yang artinya perubahan. Ada dua macam proses di dalam metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kedua proses metabolisme tersebut merupakan reaksi enzimatis, artinya reaksi tersebut melibatkan peran enzim. Nah, bagaimana sekarang tentang peran enzim di dalam metabolisme? Di dalam tubuh organisme, enzim berperan sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi, tetapi senyawa tersebut tidak ikut bereaksi. Dalam reaksi kimia tersebut, enzim tidak mengalami perubahan bentuk. Selain itu, enzim juga tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi atau mengubah produk. Nah, ada berikut saya akan paparkan mengenai enzim. Nah, tentang enzim. Kita masuk ke enzim. Komponen enzim. Yang pertama, kita akan bahas. Kemudian yang kedua, nanti kita akan bahas sifat-sifat enzim. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja enzim. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama tentang komponen enzim. Nah, berikut tentang komponen enzim. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi dua. Yang pertama, enzim protein sederhana yang terdiri atas senyawa protein saja. Sedangkan yang kedua, enzim lengkap atau whole enzim yang terdiri atas komponen-komponen, yaitu komponen protein yang disebut dengan apoenzim. Apoenzim mudah terdenaturasi, misalnya akibat dari pemanasan. Sedangkan untuk komponen non-protein yang disebut dengan gugus prostetik, di mana gugus prostetik bersifat termostabil. Apa artinya? Tidak mudah rusak akibat pemanasan. Nah, bagian ini dapat berupa koenzim atau kofaktor. Koenzim berupa senyawa organik, contohnya vitamin, NADH, dan koenzim A. Sedangkan kofaktor berupa senyawa anorganik, contohnya ion-ion logam seperti zinc, kuprum, mangan, dan Fe, kalium, dan natrium. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Bekerja secara spesifik, bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Diperlukan dalam jumlah sedikit. Dapat bereaksi dengan substrat asam atau basa berupa koloid dan dapat digunakan berulang kali. Nah, yang kedua tentang mekanisme kerja enzim. Enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan jumlah energi yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, kalian perhatikan ya gambar yang ada di situ, di grafik yang ada di sana. Ada EA1 merupakan energi aktivasi tanpa enzim, sedangkan EA2 merupakan energi aktivasi dengan enzim. Nah, anak-anak, enzim bekerja dengan membentuk kompleks enzim substrat setelah reaksi menghasilkan produk. Nah, enzim kemudian dilepaskan agar bereaksi dengan substrat yang lain. Jadi kalian perhatikan ya skema yang ada di situ. Substrat plus enzim akan membentuk kompleks enzim substrat sehingga terbentuklah enzim dan produk. Nah, ada teori berikut yang menjelaskan tentang cara kerja enzim. Nah, bagaimana dengan mekanisme kerja enzim?
Yang pertama adalah lock and key teori atau teori gembok dan kunci, di mana teori ini dikemukakan oleh Fischer pada tahun 1898. Menurutnya, enzim diumpamakan sebagai gembok, sedangkan substrat diumpamakan sebagai kunci. Substrat dapat berikatan dengan enzim jika sesuai dengan sisi aktif enzim. Nah, perhatikan ya yang ada di gambar situ, cara kerja enzim menurut teori gembok dan kunci. Sedangkan yang kedua, teori ketepatan enzim. Teori ini dikemukakan oleh Daniel Kostland. Menurut sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Akibatnya sisi aktif enzim dapat berubah bentuk untuk menyesuaikan bentuk substrat. Teori ini sesuai dengan kerja enzim yang sesungguhnya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya, enzim akan bersifat non-aktif. Akan tetapi, pada suhu tersebut, enzim juga tidak rusak. Jika suhu dinaikkan sampai batas optimum, aktivitas enzim semakin meningkat. Setiap enzim mempunyai suhu optimal yang spesifik. Enzim-enzim pada manusia bekerja optimal pada suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Adapun pada bakteri yang hidup di air tawar memiliki enzim yang bekerja optimal pada suhu sekitar 70 derajat Celcius. Jika suhu melebihi batas optimum, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Akibatnya enzim tidak dapat berfungsi lagi. Nah, perhatikan gambar yang ada di situ ya. Kemudian faktor yang kedua adalah perubahan pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH menyebabkan sisi aktif enzim berubah. Hal ini dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan terjadinya proses denaturasi pada enzim. Akibatnya, aktivitas enzim menurun. Perhatikan grafik yang ada di situ. Kemudian faktor yang ketiga adalah konsentrasi enzim, di mana peningkatan konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi hingga mencapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan tercapai jika semua substrat sudah terikat pada enzim, ya, bisa dilihat di gambar di situ ya. Nah, kemudian yang keempat, konsentrasi substrat. Penambahan konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim tetap. Nah, peningkatan kecepatan reaksi tersebut terjadi hingga mencapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan tercapai jika semua enzim mengikat substrat. Nah, kemudian faktor yang kelima adalah zat-zat penggiat atau yang disebut dengan aktivator. Aktivator merupakan molekul atau ion yang memacu kerja enzim. Contohnya yang pertama, garam-garam dari logam alkali di dalam kondisi encer. Jadi antara 2% sampai 5%. Kemudian yang kedua, ion logam seperti kalium, magnesium, Ni, Mn, dan klor. Kemudian faktor berikutnya adalah zat-zat penghambat atau yang disebut dengan inhibitor. Inhibitor merupakan molekul atau ion yang menghambat kerja enzim. Di sini terdapat dua jenis inhibitor, yaitu inhibitor reversibel dan inhibitor irreversibel. Perhatikan ya yang ada di gambar tersebut, grafik tersebut ya. Inhibitor reversibel meliputi dua jenis inhibitor. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Pada inhibitor kompetitif memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Akibatnya, inhibitor dan substrat saling berkompetisi untuk berikatan dengan sisi aktif enzim.
Nah, inhibitor ini dapat dihilangkan dengan menambahkan substrat. Nah, berikutnya tentang inhibitor non-kompetitif, di mana terikat pada sisi allosterik enzim, sehingga sisi aktif enzim berubah. Akibatnya apa? Substrat nanti tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Contohnya, inhibitor non-kompetitif yaitu Ag, Hg, dan Pb. Nah, berikutnya tentang inhibitor irreversibel. Pada inhibitor ini berikatan secara kuat dengan sisi aktif enzim. Akibatnya, bentuk enzim menjadi berubah. Hal ini mengakibatkan aktivitas katalitik enzim menjadi berkurang. Hambatan ini disebabkan oleh adanya proses destruksi atau modifikasi pada gugus enzim. Nah, sampai di sini ya bahasan kita. Saya akhiri. Semoga bermanfaat.